Langsung saja, Pak Hermanto. Halo. Thank you, Pak, Ya, sudah thank hari you, ini thank bisa you. bersama saya di Astrology Channel. Ini saya secara astrologinya sudah melihat ini ada hubungan dengan moon cycle, moon declination, moon phase, new moon, full moon, sun Neptune cycle itu akan menyebabkan turning point untuk saham Clio. Ini kan kira-kira saya prediksi 2,5 triliun nih value IPO-nya. Bisa sampai segitu? Oh, lebih dong. Lebih ya? Ya minimum segitulah ya. Kalau bisa berapa, Pak, estimasi forecast Anda? Saya soalnya sama sekali belum sentuh. Masih belum. Masih konfidensial. Nah, Iya, ngobrol-ngobrol tentang Clio nih, Pak. Iya. Anda air minum ini kenapa bisa lari ke air minum? Kenapa diversifikasi dari cat yang udah enak kok larinya ke air minum? Nah, waktu itu istri saya ini setelah married dengan saya kan langsung dia sudah bekerja juga ya. Karena kami ini semua di member of Tanoko ini bekerja semua. Nah, waktu istri saya di tahun 2003 itu kami memutuskan udah jangan di Avian karena sebelumnya istri saya juga di Avian. Oh, oke. Dia di finance. Udahlah di Avian ini dikurangin lah. Kita punya Family member. family, kita lebih ke profesional. Di Avian cukup 2 saja. Jadi akhirnya saya punya kakak ipar juga nggak di Avian, istri saya juga nggak di Avian, kami sudah putusin begitu. Nah terus saya lihat, wah istri saya ini kalau nanti nggak ada yang di manage, nggak ada yang di handle, nanti bisa keluyuran ke mall nih tiap hari ini. Ya loh, ini saya pikir wah ini sudah biasa kerja sama saya nih, sekarang kalau nggak ada kerjaan kan nggak bisa nih. Nah kebetulan waktu perjalanan saya pulang pergi dari rumah ke Avian, itu ada pabrik air minum dijual. Nah akhirnya saya datengin, saya ketemu sama owner, terus saya tanya-tanya mengenai perusahaan air minum sesungguhnya, tapi dia selalu ngomongnya tanah terus. Saya bingung, ini mau beli pabrik kok ngomongnya tanah terus. Akhirnya setelah saya tawar, dia nggak kasih sih, saya kasih angka dia nggak kasih. Terus beberapa bulan kemudian dia call saya lagi, "Yuk masih minat nggak?" "Oke, kenapa?" "Ya udahlah kita talk lagi." Nah, bicara, akhirnya dikasih itu. Dikasih. Ya, jadi setelah dikasih, saya kan masih, "Loh ini airnya gimana ini ya?" "Loh, udah, itu semua saya kasih yuk." Jadi ini sebagai bonus ya kelihatannya. Wow, kok bisa gini, kenapa ya? Saya ini masih bingung-bingung nih. Ternyata, akhirnya saya bisa tahu, dia ini menjalankan air minum ini setiap bulan itu kerugiannya itu ratusan juta. Loh, Jadi dia tambah jalan tambah rugi. oke. Salah kelola atau gimana? Karena karyawannya banyak, mau PHK kan butuh dana yang Iya. besar. Dia tunggu tanahnya terjual dong. Oke, ya, Nah tanah belum terjual, ini orang juga nggak bisa diapa-apain. betul. Terus omsetnya kan juga nggak terlalu besar dan keuntungannya kecil, jadi nggak bisa membiayai pengeluaran operation. Jadi akhirnya rugi tuh tiap bulan. Makanya dia begitu tanah laku udah ini dikasih aja nih seperti borok dia nih. Wow. Jadi saya waktu itu ngelihat market leader kan masih IPO ya, Ya. waktu itu masih IPO. Jadi saya lihat, wow ini keren ini Tahun omset berapa ini berarti? 2003. Oh iya sih, 2003 ya. Ini Clio. omset Oh. triliunan perusahaan asing. Saya ngomong, wah ini saya ini kan pede karena Avian ini kan juga perusahaan dari Om Industri, saya bisa mengalahkan banyak Semua. perusahaan asing yang ada di Indonesia, perusahaan cat semuanya kan asing dulunya ya. Ya. Jadi saya ngomong, wah ini air ini, wah enak nih musuhnya asing cuma satu ini. Ya. Jadi saya ini kuatin istri saya, kita harus yang bisa yang jadi terbesar lah. Wah oke, mantap itu. Udah, beli. Habis itu Dia beli tanah, ada bonus air minum. iya, ada pabrik air minumnya ini kita terus kembangkan. Waduh, saya ngomong, gila ini. Saya invest mesin packaging, wah masih rugi. Terus Rugi ya? saya pindah pabrik di Pandaan, beli tanah besar, air sumbernya kan bagus. Dan hoki tuh, saya waktu ulang tahun nih, tahun 2004 itu ya, waktu ulang tahun, saya ke Pandaan, itu sumbernya itu muncrat itu. Persis saya datang itu kan belum dapat air, itu akhirnya sumbernya muncrat itu. Pertanda itu ya. Iya, saya mau, wah oke dong ini. Pas ini pabriknya ini tanggal ulang tahun saya muncrat, terus itu pertama kali
Clio-nya produksi juga. Jadi Clio ini mempersiapkannya itu lebih kurang 9 bulan, mulai 2003, akhirnya sampai September 2004 baru launching. Dan ternyata, wah, tidak sesuai dengan apa yang saya perkirakan. Jadi, meskipun Clio ini booming, tapi masih mengalami kerugian. Saya terus nambah pabrik terus. Ya memang air minum ini kan high volume, low value, itu berat. Terus market kompetitornya itu kan raksasa. Udah, waktu itu saya belajar. Yuk kalau masuk di satu bidang usaha, yang mana market leadernya itu very strong, marketnya benar-benar dikuasai top of mind 60-70%. Yang lainnya itu kan kecil-kecil semua, cuma 3%, 2%, 1%. Oh, itu berat itu. Itu berat, benar-benar berat. Pakai cara apapun nggak bisa gulingkan top of mind. You harus berdarah-darah. Nah, saya akhirnya kan berdarah-darah, tapi saya kan tetap mantep. Saya kasih motivasi istri saya terus kerjanya mungkin mirip you tuh, pagi sampai malam, nggak kenal capek ya. Hasilnya rugi. Jadi istri saya itu sampai down mentalnya. Naik pesawat itu ekonomi. Asalnya bisnis jadi ekonomi. Jadi saya ngomong kadang, wah ini berkat juga ini ya. Ini bagus juga ini di perusahaan. Jadi irit. Jadi shopping kan jadi bisa nggak berani. Lalu dia ngomong, waduh rugi. Gimana mau beli tas beli ini nggak berani. Jadi benar-benar, wah itu satu pelajaran ya. Ini penting nih guys. Jadi kalau masuk ke market yang market share-nya market leader terlalu kuat, jangan coba-coba itu. Berat. Jadi kalau you memang benar-benar sudah mantap, you masuk, wah itu you harus siap itu, tenaganya, dananya, semangatnya. Ini terkait dengan marketing strategi. Kalau kita bicara sampai akhirnya hari ini Anda bisa senyum dan IPO, PDB-nya itu positioning, differentiation sama brandnya gimana ngaturnya? Sampai akhirnya Anda tweak dan ini bisa bangkit. Nah, itu saya pada tahun 2003 itu belajar kepada 5 tokoh yang benar-benar ahli di bidang air minum. Saya tanyain pertanyaan yang mirip, gimana nih saya bisa mengalahkan market leader. 5 ngomong impossible. Impossible? You tahu tuh perusahaan yang beverage terbesar di Amerika, dia beli brand nomor 2 di Indonesia, dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngelawan. Tetap aja dia menjadi second brand. Jadi di Indonesia, you masuknya second brand aja, karena di Indonesia hanya 2, yaitu market leader dan lain-lain itu second brand itu. Nah second brandnya ada 1000 perusahaan. Termasuk market leader kan juga punya satu fighting brand atau second brand yang untuk memukul perusahaan-perusahaan lokal. Ya, nah itu saya gila, ya enggak dah. Saya mana bisa jadi yang terbesar kalau saya bermainnya di second brand. Saya ngomong enggak, saya tetap mau yang premium, yang the best. Akhirnya saya minta teman saya untuk membuatkan satu brand yang benar-benar brandnya itu pure dan nggak mau berbau kompetitor, saya nggak mau. Terus yang kedua, saya minta warnanya, saya ngomong nggak mau yang biru lah, saya mau warna orange, yang menarik. Terus dari kemasan, saya mau yang the best lah. Waktu itu kemasan saya yang lonjong itu kan, kerucut ya. Iya. Nah, satu lagi konten, saya mau kontennya yang terbaik. Konten yang terbaik pada saat 2003 itu di Indonesia ini lagi musim import air minum oksigen dari Malaysia. Satu botol biru kecil itu dijual 10.000. Wah itu populer di mana-mana. Saya ngomong tim saya, nih saya mau airnya seperti ini. Waduh Pak, nggak bisa Pak, ini prosesnya mahal sekali. Dia ngomong, oh iya, kalau jumlah sedikit, saya mau mass, saya mau besar ini kapasiti produksinya. Saya mau ini, you beli ini alat ini. Bahan bakunya kan cuma air, you cuma prosesnya aja. Nggak apa-apa, saya mau yang besar. Wah akhirnya mesin saya beli sendiri dari Jepang. Saya beli mesin. Ini mesin yang buat oksigen, untuk botolnya, bodinya. Tutupnya. Oke. Nah setelah semua datang itu, yaitu makanya butuh waktu 9 bulan. Jadi begitu lahir, begitu launching, 5 toko itu saya panggil lagi. Pak ini, saya jajarin 2 ini kan harga 1000-an nih.
kalau harga ini produk ini berapa? Dia kan lihat-lihat, dia kan nggak tahu ini punya siapa kan, dia lihat, ada yang ngomong 5.000, ada yang ngomong 10.000, ada yang ngomong 3.000. Lega. Ya, ada yang ngomong 500 atau 1.000. Saya ngomong, loh ini punya saya ini. Oh ya, baru kaget-kaget, baru diperhatikan lagi. Saya ngomong, oh ya, ini saya jual 1.000. Jadi jelas nih PDB-nya waktu itu Anda langsung sweet positioning-nya ini sebagai oxygen drink. Ya. Differentiation-nya itu Jelas ya. Jadi ini bukan brandnya air biasa. jelas, Brandnya warnanya semua. eye-catching. Jadi diferensiasinya benar-benar sudah perfect, tapi tidak cukup. Saya masih beli mesin, ngalami rugi. Terus saya buat pabrik di Kudus, saya buat pabrik di Cirebon, saya buat pabrik di... Terus ekspansi dan rugi semua. Itu masih rugi. Rugi. Itu waktu itu kan saya ingat keluarnya sebagai oxygen drink kan? Iya, rugi. Jadi berjalan, omset meningkat terus, tapi kerugiannya rugi terus, dan ekspansi terus. Nekat? Bukan nekat. Karena yakin kami melihat visinya itu kan jelas ke sana. Iyo, masih jauh kan memang. Prosesnya ini kan memang berat. Duitnya siapa yang buat top up kerugian ini? Dari Avian, setor? Ya duit saya lah. Pribadi? Iya. Avian nggak ikut punya share sedikit? Oh enggak. Jadi memang tidak mau di cross ya? Enggak. Kok bisa yakin nahan kerugian kayak itu top up terus? Ini sama nih kalau mentalnya yang trading saham, harga saham turun, beli BCA makin turun, sama nih kasusnya. Gitu ya? Apa ya? Kok bisa yakin, Pak? Karena pertumbuhannya double digit terus. Anda lihat top line doang? Iya. Jadi saya yakin, wah ini satu titik ini pasti akan sehat. Enggak, sekarang kalau top line-nya naik terus, gimana kalau dia linear? Semakin naik top line-nya, cost-nya juga akan naik kan sama aja? Enggak. Ada berhenti? Saya kan pengalaman sudah di manufacturing. Oh. Jadi you semakin besar kan you akan semakin sehat. You punya fixed cost akan semakin turun. Itu berlaku ya di sektor manufaktur apapun ya? Berlaku. Jadi kuncinya adalah volume. Iya, yang saya terkaget-kaget itu ya dalam masa waktu perjuangan di 5 tahun itu untuk membuktikan satu volume tertentu itu yang sulit untuk bisa survive di situ. Wow. Jadi memang ya ini pengalaman. Ya ini penting. Jadi saya punya ini mahal sekali. Ada puluhan bisnis unit. Ini yang sekolah saya yang paling mahal. Pak, ini kan udah go public nih. Berapa biaya sekolahnya 5 tahun, Pak? Waduh, saya nggak pernah ngitung ya. Tapi besar sekali ya. 500 M ada? Wah, saya nggak inget saya. Nilainya nggak inget. Saya rasa nggak sampai lah kalau 500. Nggak nyampe ya? Nggak sampai. Cuma berani itu mentalnya top up terus. Dan ya saya, istri, dan juga Belinda, anak saya, itu mulai 2004 juga sudah gabung. Jadi lulusan chemical engineering, pengalaman pertama masuk di Airwindow, terus perusahaannya rugi terus. Nggak ngamuk dia, minta, Pak aku tak pindah aja Pak gitu. Enggak. Saya hoki lah, anak saya ini dukung. baik-baik semua ya. Padahal dia waktu lulus itu, lulusnya honors, terus dia ngomong sama saya, Pak, aku diminta dosen saya untuk nerusin S3 dan selama sekolah free of charge saya dijadikan sebagai dosen pembantu. Tapi saya bilang, no, you pulang. You punya kerjaan sudah banyak ini. Ya. You mesti pulang, you janganlah. Ini sama kayak investor nih Pak, floating loss 5 tahun ini ceritanya. Beli saham 5 tahun floating, tapi tetap punya faith, gajinya dibeliin terus. Oh gitu. Sama kan Pak? Ya. Gila, tapi dia nggak tahu di dalam perusahaan, kalau saya kan tahu nih. Iya. Kalau saya kan tahu. Cuma katakan mereka beli Astra deh, floating 5 tahun kan pusing juga. Ya. Bisa share nggak Pak buat milenial ataupun siapapun yang sekarang berusaha pada saat mereka punya problems dan mereka rugi, kapan harus tentuin gua cut loss buang atau aku terusin? Karena ini moment of truth, ini antara hidup mati. Justru di saat itu saya nggak ada niatan untuk mundur, maju terus. Tapi ada kepikiran, istri ngomong, Pak ntar kalau kita bangkrut gimana? Nggak ada, malah saya mau mengakuisisi perusahaan pada saat itu yang nilainya juga ratusan M. Jadi istri saya, kamu ini masih rugi, masih mau beli lagi ya kamu. Loh, ini kalau saya gabungin keren. Yuk 1 tambah 1 bukan 2 nih, jadi 5 nih. Janganlah. Ya akhirnya saya tawar, nggak kena, karena saya tawarnya mungkin terlalu rendah juga. Tapi ya itulah saya ya.
Luar biasa. Ini pelajaran. Berarti ini setipis bulu rambut, intuisi harus jalan dong. Ya. Ini intuisi nih, bukan teori lagi nih. Ya, keyakinan ya. Keyakinan. Benar-benar keyakinan. Tapi memang dengan kerja keras dan kerja smart lah. Nggak bisa hanya keyakinan Tapi saja. kuncinya adalah waktu itu sadar kalau bisnis manufaktur, gue bisa hit volume sekian, aku akan mulai untung. Yes. Iya kan? Yes. Marketing strateginya gimana waktu itu? Sampai akhirnya Bapak Kami bisa kan keluar. punya diferensiasi yang sangat jelas dengan tanpa iklan di TV, dari mouth to mouth, Oke. pertumbuhannya itu Word of bagus. mouth berarti nih. Iya. Target- Nggak pernah nih, sampai sekarang nggak pernah masuk TV. Iya, target marketnya siapa waktu itu? Anak muda, Middle up. middle up. Middle up, orang-orang yang concern terhadap kesehatan. Karena kami believe ya, kalau air yang mineral nih, mineralnya itu kan kandungannya kan ada yang organik, ada juga anorganik. Di dalamnya itu kan dua-duanya ada. Ya, Nah, kalau organik tubuh kita ngelola gampang kan. ya. Kalau yang Mineral terlalu banyak anorganik, bahaya. yang anorganik itu kan tubuh kita kalau kan susah tuh ngelolanya. Ada residu. Akhirnya kan bisa terjadi residu. Residu. Atau endapan ada di mana-mana Ya. nih. Jadi kayak lumut di dalam. Darah kita kan 70% Betul. air. Air. Nah, kalau airnya yang you minum itu terlalu banyak anorganik, akhirnya kapiler-kapiler yang kecil-kecil ini Keblok. kan bisa buntu semua. Ya. Coba banyak sekali nih daerah-daerah yang airnya nggak bagus, yang mineralnya sangat tinggi, terus dia minumnya cuma dimasak, diminum, itu usia 50 sudah mungkin banyak yang kelihatan sangat tua dan sudah banyak yang meninggal. Karena komplikasi di tubuhnya luar biasa itu. Itu saya pernah nyoba itu Pak. Kompetitor Anda itu, saya buat nyuci sarang burung. Saya setrum listrik, jadinya lumut. Iya, Karena iya, mineral. iya. Makanya saya Bahaya ini banget tuh. dan keluarga believe dengan produk kami yang the best. Dan ini terbukti kan terus naik. Nah waktu itu kan ada Equil sebagai pangsa yang Wah itu kan premium dan mahal sekali. Saya ini kan saingan harganya kan sama dengan premium. Jadi memang bukan targetnya dia ya? Oh enggak, saya nggak mau. Tuh omsetnya kan kecil sekali kalau yang di premium itu. Cuma Niche kecil. market banget ya? Kecil sekali. Kalau Bapak memang stylenya mass. Oh iya, saya mau yang triliunan dong. Terus Anda ngapain di IPO-in? Butuh duit atau gimana? Ini, jadi waktu... Saya sambil nyoba Pak ya, ini saya jadi Ya, pingin silakan, ini, ngerasain silakan. airnya. Ini ada O2-nya. Tos dulu Pak. Ya. Ada O2-nya ini, oksigen. Oksigennya lebih tinggi dibandingkan air biasa. Lebih ringan di mulut. Lebih ringan, Ya. dan kalau orang Indonesia ini kan banyak yang sariawan. Oke. Kalau minumnya Cleo, ya, Heeh. itu tidak akan sariawan. Oh, Jadi omset minuman sariawan itu bisa triliunan loh di Indonesia. Lah segar Itu sesungguhnya gitu-gitu. nggak usah minum ini aja. Ini kalau you taruh di dashboard mobil ya, dengan minuman-minuman untuk panas dalam itu, kena panas matahari, ini tetap dingin. oh. Lalu penyegar juga dingin. Sedangkan kalau air mineral yang biasa itu panas, Langsung ini panas. tetap dingin. Jadi ini kalau taruh Jadi di mobil, komposisinya nggak apa-apa? sama. Ditaruh di mobil panas, nggak apa-apa. Nggak akan panas ya, Nggak akan tetap panas ya? dingin. Oke. Tapi ya memang sebaiknya di mobil jangan terlalu lama lah. Karena ada plastik ini ya. Iya, jangan terlalu lama. Jadi memang ini the best lah. Nah, waktu kami memutuskan awal tahun 2017 untuk Avian IPO, saya itu nggak pernah invest saham. Saya itu konotasi saham itu nggak bagus. Karena saya pernah invest terus sahamnya jadi Jatuh. gocap itu. Dan Korban. sampai sekarang masih ada, nggak saya apa-apain. Jadi saya ngomong udahlah, itu pelajaran lah. Biar kelihatan tuh, itu pelajaran yang berharga gitu ya. Kalau kita nggak tahu perusahaannya ya, nggak tahu itu ownernya mau kemana, kita invest ya akhirnya inilah pelajarannya. Ya. Jadi saya diemin aja itu di situ. Jadi kembali, jadi waduh ini Avian kalau IPO gimana ya perusahaan-perusahaan TBK di Indonesia ini. Kok kita ini ngomong sama siapa-siapa, ngomong soal saham selalu ngomongnya main saham. Bagi saya kalau Avian TBK ini adalah perusahaan yang bagus untuk diinvestasi oleh masyarakat dan tentunya bisa memberikan capital gain dari waktu ke waktu sampai akhirnya bisa dinikmatin di masa pensiun. Ya, Kan? Itu ya. tujuan dari kami. Plus mereka bisa mendapatkan dividen terus-menerus. Kan kami mau berbagi ya. Iya, betul. Tapi saya kan nggak ngerti kok konotasi di Indonesia berbeda. Gitu. Beda, ya. Termasuk saya sendiri salah satu korban. Jadi akhirnya
konsultan dari advisor untuk IPO itu saya minta lihat ini daftar perusahaan saya, yuk lihatlah mana yang bisa di IPO yang size-nya nggak sebesar Avian lah. Terus dia lihat-lihat, Pak Clio ini, Pak Clio, langsung dia tunjuk Clio. Waktu itu juga saya langsung telepon financial director-nya Clio, saya ngomong, Pak, you siapin dah, Clio mau IPO. Hah? Apanya? Kenapa Pak di IPO dia? Dia bingung-bingung aja. Nggak apa-apa Pak, kita IPO-kan aja. Dengan di IPO-kan ya mungkin bersaing dengan market leader kan kita semakin kuat lah karena dibantu oleh seluruh masyarakat Indonesia yang membeli sahamnya Clio lah. Dan saya analisnya. Jadi ya dan juga cinta kepada produk-produk dalam negeri ya, ini kan benar-benar investasi perusahaan lokal ya, bukan perusahaan asing yang invest di Indonesia. Jadi ya saya yakin lah, udah Clio aja. Nah itu prosesnya hanya 5 bulan. 5 bulan IPO. Jadi pas Mei itu, makanya saya ingat tuh, pas tanggal 5 Mei itu 2017, akhirnya meluncur ada di bursa tuh Clio-nya. Terus itu 250 M ya angkanya? 250 ya market cap-nya ya waktu itu. Dana IPO-nya waktu itu kepake buat apa akhirnya? Dana IPO untuk ekspansi. Beli pabrik ekspansi karena Clio selalu ekspansi, nggak pernah berhenti. Growth-nya double digit. Ya. Makanya itu sejak IPO harga di 115, dalam waktu tidak lama, saya lupa ya, di tahun 2018 kalau nggak salah, itu sudah ke 1.200. 1.200. Dari 1.200, terus kami stock split, 1 jadi 5. Kenapa stock split waktu itu? Nah, tujuan kami juga ingin terjangkau oleh para karyawan ya, orang yang mau invest setiap bulannya, dari menyisihkan gajinya juga bisa. Kan murah kalau 240 kan cuma 24.000 ya. Iya, betul. Jadi ya itu tujuannya lah, tetap supaya mereka bisa affordable rajin ya, untuk investasi. Jadi waktu 240 karena perusahaannya memang terus bertumbuh, kami growth-nya memang konsisten, dan selain growth dari revenue, net profit punya persentase juga meningkat terus, lebih sehat. Terakhir kan sudah 12% ya. Sebelumnya cuma antara 5-6%, tapi jadi di revenue naik, di sini juga naik. Bottom line-nya naik ya. Jadi sehat sekali, karena produk-produk consumer good, kalau you lihat net profit banyak yang di bawah 10%. Ini 13% saya lihat NPM-nya. Iya, banyak yang di bawah 10%. Banyak. Ini tinggi, saya kaget saya ngeliatnya. Iya, dan ini akan masih terus bertumbuh dengan seiring berkembangnya pasar Clio dan juga revenue-nya. Kalau itu semakin tinggi, nanti secara persentase juga akan naik. Pasti naik. Akan naik. Bicara teknis Pak, waktu 250 komitmen Bapak untuk jaga harga market gimana? Ini udah mulai masuk ke teknis, strategik. Bapak sebagai owner, kan kalau misalnya kita nggak budgetin, nggak di-maintain, harganya jatuh kan pusing juga. Kami nggak berpikirnya ke sana. Jadi saya dan seluruh tim, ini kan saya selalu menantang tim di Clio ini untuk growth-nya ini tinggi gitu. Jadi mereka itu sudah tahu kalau memberikan satu bisnis plan untuk tahun depan, kalau growth-nya 30 itu nggak akan dikasihkan ke saya. Dia tahu kalau saya nggak akan puas kalau cuman numbernya itu angka 3 gitu. Jadi pasti lebih dari itu, dan selain target itu juga ada target yang lebih atas lagi yang harus dicapai. Jadi ada 2 targetnya. Jadi Anda kejar targetnya naik, diharapkan harga sahamnya ngikut. Iya loh. Tapi kalau marketnya memang nggak mau dan sekarang ada yang ngedump gitu, waktu dulu IPO kan ada standby buyer dong pastinya. Atau Anda ini dulu waktu ada. Ini bukan strategic IPO. Enggak. Public bener-bener ya. Public. Nah kalau mereka ngedump, Anda siapin dana berapa buat maintain sampai akhirnya 2019 harganya bisa naik luar biasa, itu kan juga perlu uang kan untuk narik. Nah secara cash flow gimana? Jadi normal dari pasar ya. Pasar. Jadi dengan bertumbuhnya itu terus ya saya kan memang sering sharing juga ya. Kalau saya ini benar-benar mencari perusahaan yang mirip dengan Clio. Saya ini mindsetnya sejak Clio IPO, terus kami juga bisa memacu seluruh tim ini, semangatnya itu
Besar untuk ini. besar sekali. Oh kalau you ketemu dengan tim saya, waduh itu pakai prajurit semua itu seperti mau perang bener itu. Oh iya, semangatnya itu menggebu-gebu ya, lompat-lompat ya. Itu usia mau 50, usia 40. Sama aja kelakuannya gitu. Saya merinding itu kalau lihat. Dan itu setiap ketemu saya itu semangatnya semakin lama semakin meningkat, bukan semakin redup. Nah itu yang membuat, wow ini keren ini. Nah kalau semuanya seperti itu di seluruh Indonesia ya pasti growth-nya akan bagus lah, semangatnya itu luar biasa. 2019 itu naik gila-gilaan, kenapa Pak sahamnya? Loh, itu labanya itu naiknya hampir double. Nah, yang masuk siapa itu? Oh saya nggak tahu, itu kadang market kalau nggak salah itu pecah 500 ya? Itu, iya, tembus Pak. Pecah 500 ya? Tembus. Nah waktu pecah 500 670-an itu investornya kan semakin banyak tuh. Bapak nggak ngecek daftar pemegang saham DPS sebagai emiten? Jarang, saya jarang lihat. Kalau saya intipin tuh Pak, siapa nih? Saya nggak ngikutin. Tapi memang ada ini. Kan bisa aja kompetitor ikut beli. Nama-nama saya nggak enak sebut ya, tapi ya. ada Warren Buffett Indonesia ya, yang invest juga tuh. Oke. Tapi Warren Buffett kan banyak ya di Indonesia banyak. ya. You juga Warren Buffett. Bukan cuma satu. Jadi, wah saya senang juga. Jadi saya makanya banyak temen ya, banyak kenalan ya. Jadi saya sendiri belajar sama mereka. Loh, you kenapa? Kok bisa invest? Padahal perusahaan saya ini kan naiknya sudah cukup banyak. Kalau saya setiap kali ketemu sama teman saya yang mau, nanti ada perusahaan you yang baru, yang IPO, kasih tahu dong, saya mesti kasih kesempatan. Tapi begitu saya kasih Cleo, enggak, kalau ini kan sudah naiknya banyak, selalu nggak mau. Oh dia salah, dia ngomong. Dia salah. Seharusnya perusahaan itu bukan dilihat pada waktu mau IPO atau perusahaan itu sudah berjalan, tapi gimana secara pertumbuhan kedepannya itu. Dan saya yakin Bapak ini bagus. You tahu nggak? You punya ini adalah air di mineral nomor 1 di Indonesia. Iya, saya baru sadar. Karena saya biasanya ngomongnya ini air minum. Ya. Air di mineral, iya. Saya nomor 1 nih air di mineral. Iya. Terus you tahu nggak? You punya galon, itu you itu nomor 2 di Indonesia. Wih, bener juga. Saya ini nomor 2 secara volume. Galon itu kan keren kalau di air minum, karena itu profitnya besar sekali kalau di galon. Oh, lebih bukan gede di ya? small pack. Iya, kalau ini kan harga kemasannya mahal. Karena volume ya, isi airnya, betul. Jadi benar. dia beli bukan tanpa reason. Itu orang pinter-pinter itu mempelajari. Dan akhirnya kan habis itu juga tetap saya stock split ke 240, dari 240 kan akhirnya naik lagi, berdouble kan. Iya. Investasinya double dalam waktu 2 tahun ya. 2 tahun ya. Kan bagus dong. 2 tahun double. Nah kalau ini growth-nya bisa konsisten di 35-36, kan berarti setiap 2-3 tahun kan revenue-nya bisa double. Kalau memang itu bisa konsisten terrealisasi ya. Ya betul. Tapi PI-nya sekarang masih tinggi banget ya? Ya otomatis, karena orang kan melihat dari sisi pertumbuhannya kan. Ya. Investor-investor itu kan melihat, wah ini capital gain-nya kan bagus ini kalau terus bisa naik. Dan pada satu titik ya, akhirnya kan bisa jadi blue chip nih kalau size dari market cap-nya juga bisa gede ya. Bapak bagi dividen? Kami berencana tahun ini. Tahun kemarin belum ya? Belum. Okay. Karena growth-nya kan masih bertumbuh terus ya. Dan ekspansi Cleo ini tahun 2019, 2020 sisa-sisa ekspansi diterusin. Nah mungkin 2021 ini sudah nggak banyak. Karena kami punya capacity sekarang huge. Kami bisa ngejar di revenue, sehingga akhirnya profit bisa bagus kan. Nah, ini sekarang mungkin sahamnya masih belum naik kena COVID, ini kedampak nggak sih sebenarnya sahamnya? Pasti kedampak lah ya kena COVID ini ya. Ada plan nggak dari? Terutama yang small pack ya, yang kedampak itu yang small pack. Kalau gallon malah naik, karena banyak orang di rumah kan. Saya ada baca bulan Maret ya kalau nggak salah Bapak decide untuk buyback saham. Ya ada. Itu kenapa? Kami ada buyback. Karena ngumpulin. Itu harganya kan sempat turun ya, nggak tahu di angka berapa itu turun. Floating share-nya kebanyakan kali ya di luar, akhirnya Bapak bawa buyback lagi. Ya, tapi akhirnya juga naik itu. Kami belum sempat, buybacknya belum banyak itu, belum banyak sudah naik. Udah naik. Udah naik. Wow.
Ini menarik nih. Banyak orang nggak tahu loh kalau misalnya Cleo mungkin dia dianggap ini mungkin third liner atau gitu ya. Ya, memang bukan big cap sih ya. Ada jadi, rencana bukan big cap. Bukan jadi big cap memang, sih, ya. memang dari sisi likuidasi kan juga nggak sebagus kalau big cap ya. Jadi tergantung dari investasinya. Tapi menurut saya cari perusahaan seperti ini nggak ketemu sih sampai sekarang. Kalau ketemu juga please kasih tahu saya. Saya mau invest untuk jangka panjang karena saya yakin kalau pertumbuhannya bagus, dia akan jadi big cap. Nah, begitu jadi big cap, investasi saya mau keluar mau apa kan gampang. Karena waktu itu kan sudah liquid kan ya. Karena kalau yang ada di pasar bisa 20% terus nilai perusahaannya let's say ngomong 2 billion, wah itu kan berarti sudah ada 6 triliun itu yang ada di pasar kan. Betul. Itu pasti you punya uang puluhan miliar juga bisa terjual lah. Iya, keserap semua paling. Iya, itu hitungannya lah. Jadi gimana caranya bisa sampai ke 2B itu? Sampai kapan? Berapa lama? Ya tinggal you kaliin aja. Wah, kalau you ilmunya lihai nih. Astronaci ada rencana right issue nggak? Bisa dihitung nih. Ada rencana right issue? Belum sih. Belum ya? Belum. Oh, kami sudah pernah right issue ya waktu tahun 2000 berapa itu ya? Iya, ada pernah sekali ya. Pernah sekali. Kami masukin 275 miliar ya, waktu harga 200 lebih. Iya, 275-an saya masukin 275 miliar karena waktu itu memang kami lihat ya, ini perusahaan bagus sekali. Terus bank-bank ini juga, waduh bunganya juga nggak mau kasih yang spesial gitu ya. Saya mau udah injak udah selesain aja lah. Jadi waktu itu memang nyelesain bank sih. Dan akhirnya tahun depannya karena kami bertumbuh terus, ya ada bank lain yang memberikan bunga dengan yang very spesial, ya kami masuk lagi. Pesan Bapak buat company yang mau IPO gimana Pak? Saya nih misalnya, saya ada plan, Astronaci pingin IPO. Secara value, ya mungkin belum sebesar 250 lah value-nya. Dengan hitungan PE, ya PE 10 atau sampai PE 12 nih, IPO-nya mungkin di bawah itu. Tapi yang saya mau IPO kan, mungkin saya mau ngikutin jejak Bapak, bukan holdingnya, anaknya dulu nih. Ya. Kita go publikin. Apa sarannya, pesennya? Buat saya atau mungkin buat semua rich people yang lagi mau IPO ini? Menurut saya IPO ini kan sebagai sebuah start ya. Jadi you jangan berpikir IPO untuk dapetin duit kan. Ya. IPO ini untuk start ini supaya investor atau para masyarakat semua akan melihat, oh ini ada company nih. Nah dia mulai lihat kan. Nah habis dilihat kan itu dia pantau kan dari tahun kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah kalau you memang keinginannya setelah 5 tahun lagi baru you punya size of the company itu memang bisa dibuktikan besar. Wah itu investor akan berbondong-bondong untuk datang kan, untuk invest kan. Jadi kalau di awal ya jangan mengharapkan ada investor lah. Jadi you cuman statusnya aja jadi TBK ya. Kecuali kalau you punya size itu sudah besar sekali, seperti Avian misalnya. Oh ini sangat menarik, berbeda. Story-nya berbeda dengan perusahaan kecil. Jadi saya sudah ngerti sekarang. Jadi kalau memang mau IPO itu ya jangan keburu-buru sih. Jadi tunggu dulu gede yang menarik. Jadi begitu IPO ini, wah yang tertarik itu banyak dan melihat historinya juga bisa tahu semua. Meskipun histori itu waktu belum IPO ya, karena size-nya kan sudah gede. Kalau size-nya kecil, yuk dilihat histori juga nggak menarik dia. Nggak menarik. Dana IPO paling bagus buat apa? Ya ekspansi dong. Ekspansi, bukan bayar utang. Karena kan pasti ada yang pingin bayar utang nih, lunasin utang pakai kalau bayar utang kan investor ini juga akhirnya kesel juga ya. Gua kasih lu duit, ingin capital gain lu naik terus gitu ya. Gimana caranya gitu? Ekspansi ya paling bagus ya. Ekspansi, akuisisi. Bapak ini kayaknya penganut akuisisi bener-bener ya. Agresif banget. Iya, jadi growth itu jangan selalu dari organik. Organik, anorganik. Anorganiknya ya ambil perusahaan mau belajar yang sehat. Perusahaan yang sehat, jangan perusahaan yang sakit. Oh ngapain? Kita kan bisa mele loh, ya kan? Ya. Jadi kita kan lihat, wah ini usianya masih 20, wah ini smart, wah ini cantik. Kinyis-kinyis wah ini ya. boleh kan? Jangan yang sudah 60, yang sudah penyakitnya mulai banyak, wah ini kan susah. Ini membuka wawasan guys, kalau kamu mau gede, lo harus berani ada modal akuisisi. Ini salah satu game ya, untuk menggedekan kita punya entrepreneurship. Akuisisi atau kolaborasi atau merge jadi satu. Terus kapan kita boleh konglomerasi, diversify usaha? Karena saya tuh orangnya suka konglomerasi, adik saya marah-marah.
lu jangan konglomerasi, mati ini urusannya, human resource-nya nggak sanggup. Tapi dari sini Bapak sebenarnya konglomerasi, punya 72 company, ada Tan Property lagi, bikin hotel, Vasa, segala macam. Itu gimana ceritanya? Kok berani Bapak lari ke sana? Saya sesungguhnya fokus di core bisnis ini mulai 78 sampai tahun 2003. 2003. Nah, iya, jadi guys, ini lama ya. Lama nih prosesnya 25 ya. tahun loh. 25 tahun. Fokus. Tapi sebelum kita bahas masalah diversifikasi, saya mau ngajak Pak Tan untuk keliling-keliling, Pak. Saya pingin Bapak tunjukin ke rich people. Ini loh sebenarnya TanCorp. Oke, Pak ya? Ya. Ayo kita cabut, Pak. Kita lihat. Ya. Oke, rich people, kita langsung lihat ini TanCorp. Ini adalah lobby. Ya. Daripada Sultan Surabaya. Sekarang beliau akan ngajak kita jalan-jalan sambil kita akan ngobrol tentang diversifikasi tadi, Pak. Oke, kita kemana dulu nih, Pak? Ini di sini memang kantor TanCorp dan di sana seluruh staff-staff yang khusus di holding. Nah, saya tadi banyak bicara dengan soal-soal Cleo, ya kita kunjungin Cleo. Ayo, kita langsung ke kantornya Cleo. Jadi setiap lantai memang beda-beda nih bisnis unitnya. Ini high rise, sedangkan di sebelah kiri ada low zone. Jadi ini high zone, low zone. Oke. Bapak ambil yang high ya? High. Pemandangan paling bagus. tinggi dong. Ya. Nice. Ini kantor Tan Nobel Food. Lobbynya Tan Nobel. Jadi ada food, ada properti ya? Ya. Halo. Sore. Melisa ada di sini? Oh, nggak ada. Wah, keren. Ini kantornya di sini. Semangat pagi. Semangat pagi, selamat pagi semuanya. Ini sebagian work from home ya. Sudah dimulai hari ini ya. Oke. Itu direksi. Ini warna orange nih ya? Ya, kalau ini modelnya kan seperti kapal ya, karena ada hubungan dengan air. Jadi model-model dari office ini masing-masing itu direksi market, sales. Ini marketing. Ini pantry. Very nice. Berapa luasnya, Pak? Ini ruang meeting. Ini juga meeting. Semuanya itu ada wifi sama TV yang bisa interaksi ya. Video conference ya? Luasnya 1.500-an ya. Oke, security. Ini khusus holding. Dan sekarang kantornya ada dua, satu di Gedangan, satu di sini karena work from home dan juga pandemi ini, jadi nggak dijadikan satu gitu. Jadi kantor pusatnya ada dua tempat. Iya, 14 hari kita lihat ini apa namanya? Kita lihat kondisinya. Nanti kalau ini saya jarang ke sini sih, jadi nggak tahu nih. Ini bagian apa ini? Itu IT itu ya. Total karyawan berapa TanCorp per hari ini? TanCorp hampir 15.000. 15.000. Tapi nggak termasuk outsourcing ya, Pak. Ini masih meeting juga. Ini padahal sudah jam 5 lebih ya. Jadi memang jamnya ini nggak ada jam, nggak ada jam. Ya. Wow. Ini itu di sana juga finance. Oke. Itu IT ya yang di sana ya. Yang di sana apa ruangan sana? Yang di sini? Itu purchasing. Oh, purchasing ya. Mari. Ini bagian apa? HRD segini. Banyak ya. Ini ceilingnya kan juga modelnya kapal ini. Iya, kayak kapal. Dia model-model kapal. Kalau yang di Tanrise beda lagi. Oh, itu yang properti ya? Properti beda lagi. Nanti yang kosmetik beda lagi. Tapi yang kosmetik segala macam nggak ada rencana di IPO? Oh, ada. Oh, ada. Semuanya Wah, semua di IPO kan? Ini nanti nextnya kan depo bangunan. Depo bangunan kayak Home Depot gitu? Ya, depo bangunan, supermarket bahan bangunan ya. Ini semua kontrol juga dari sini ya. Security. Ya. Oke, kapan kita tuh sebaiknya diversifikasi? Ini Anda udah ngajak keliling-keliling, ada Home Depot, kosmetik, ada berapa jenis usaha? Kurang lebih 38-an ya. 38. Bisnis kan? Yang berbeda. Berbeda kan? Iya, Ini dan kan udah masing-masing ini kan ada yang cabangnya, ada yang 100, ada yang 120, ada yang cabangnya 27. Jadi macam-macam ya dari itu semua masing-masing. di TanCorp-nya berarti TanCorp. ya? Nah, Iya. Bapak bisa memutuskan diversify konglomerasi kayak begini, pertimbangannya apa nggak susah kontrolnya? Jadi waktu itu kami fokusnya di Avian dan
diversifikasinya itu yang tetap ada hubungannya dengan avian. Contohnya waktu membuat bahan baku kimia untuk avian, terus membuat kemasan, membuat painting, ini semua kan mensupport ke avian. Itu selama kurang lebih 25 tahun ya. Nah setelah itu barulah kami masuk ke industri yang berbeda, ke beverage. Nah dari beverage, karena kami ekspansi ini kan sudah terus menerus ya, nggak pernah berhenti. Akhirnya kami kan banyak land bank, banyak tanah-tanah di mana-mana. Nah, pembentuklah Sunrise Property, terus buat pergudangan, buat industrial estate. Dari situ ada lahan-lahan yang tentunya cocoknya untuk hotel. Nah, akhirnya masuk ke bisnis hotel. Fasa itu? Fasa, apalagi waktu itu kan mau merayakan wedding diamond dari papa saya ya. Hadiah wedding diamond. Iya, jadi saya nggak ngitung bisnis plan PNL, nggak lihat semua dah, pokok buat hotel gitu aja. Tapi akhirnya jatuh cinta sama hotel, karena di Indonesia ini ternyata operator untuk 5 star ini kan jarang. Orang yang membuat 5 star cuma dipakai untuk mereka sendiri, nggak ada yang dikembangin. Jadi akhirnya saya tergerak, wah ini bagus nih, berarti ini bisa jadi bisnis juga nih. Nah dari hotel ketemulah, satu hotel itu chef-nya itu puluhan itu. Ada chef dari Brasil, ada dari Singapura, dari mana Malaysia. Ngomong-ngomong, wow ini bisnis untuk F&B bagus juga nih. Nah, akhirnya masuk kan ke F&B, ke resto ya. Terus masuk ke flexible packaging untuk packing-packingnya. Ya itulah, jadi nyambung. Sesungguhnya itu saling connection. Jadi total tidak langsung. ada ya. PT juga dong, berarti 38 ini PT semua? Wah kalau PT-nya ratusan. Kalau PT-nya ini 38 mau di IPO-in semua? Yes. Kalau size-nya, kalau size-nya sudah sizable, saya IPO-kan. Berapa tahun lagi, Pak? Loh, tergantung dari masing-masing bio itu, asal bisa besar, bisa sehat, baru langsung saya IPO-kan. go, ya? Saya nggak mau kecil-kecil, saya IPO-kan kalah. Ya ini berarti visi 20 tahun lah ya kira-kira. Udah lah, terlalu panjang. Terlalu panjang? Terlalu panjang. Wow. Jadi sekarang ini saya kalau membuat satu goal, itu cuma 3 tahunan. Karena perubahan di dunia ini sekarang sudah cepat sekali. Jadi 3 tahun terus di breakdown tahun pertama, kedua, ketiga. Nanti the next kita sambung lagi 3 tahun lagi. Terus. Jadi rencana kerja 3 tahun. Kalau China kan 5 tahun plan itu kan. Terlalu lama sekarang. 3 tahun ya? Wah kita mesti belajar di 3 tahun. Ilmu lagi. Oke kita lihat lantai yang lain sambil kita nanti summary nanti di situ. Oke. Ya makasih ya. Saya ini nggak bawa kartu ini, nggak bisa kemana-mana saya. Halo. Halo. Lagi acara apa ini? Oh besok ada apa? Apa? Oh ini, The Spirit of Super Surfing. Ini saya bisa lewat mana ya kantornya ya? Di sini. Saya tolong diantar. Kamu punya masker kok aneh sekali. Oke, amazing Pak perjalanannya. Seorang pengusaha sukses entrepreneur yang konsepnya adalah kembangin usaha secara konservatif dengan cash, jangan pakai leverage atau pakai utang di awal, makin lama makin besar. Kemudian kalau udah besar, bikin supply chain sendiri, industri hulu hilir, ya kan? Setelah itu ada duit, ekspansi, makan company orang lain, dicaplok. Jadi beli company yang sehat, ya. Makin menggurita, makin merajalela, gitu ya. Terus kemudian IPO-in. Jadi tujuan IPO juga bukan hanya karena mau mengeruk uang masyarakat, itu yang misleading banget sekarang banyak perusahaan mau dapetin duit cepat, ambil IPO habis itu ditinggalin justru gitu aja. Ngajak mereka bersama-sama investasi memiliki. Untuk menikmati hasilnya dari company yang sehat tersebut. Betul. Dan pada saat nanti sudah kuat modalnya, hutang dilunasi semua, kemudian kita makin menggurita dan mulai ekspansi. Dan kalau mau ekspansi, mau diversifikasi harus ada hubungan dengan bisnis utamanya, begitu ya? Dan yang harus dipahami, jangan yang nggak mengerti. Tapi ada kan bisnis yang nggak ada hubungan sama avian sebenarnya Anda jalanin? Makanan sama cat kan nggak ada hubungan? Sesungguhnya prinsip di manufacturing-nya kan saya dapat. Manufacturing-nya. Ya. Jadi karena memang processing di manufacturing kan hampir sama. Jadi main daripada manufacture di awal sehingga ini ilmunya bisa dikembangkan. Ya. Kita yang terakhir susah nggak sih human resource? Anda bikin begitu banyak usaha, tapi kalau manusia di Indonesia ini kaum milenialsnya kompetensinya kurang, siapa yang mengurus? Nah, itu salah satu PR bagaimana bisa mendapatkan talent yang benar-benar paham dan bisa
mempunyai roh di bisnis unit yang akan dihandle. Itu memang tantangannya. Karena kalau udah dapat itu ya tinggal memperbanyak aja. Berani gaji besar? Atau cari yang fresh graduate? Lebih ke model yang mana? Enggak, saya bukan dari sisi gaji saja ya. Kalau perlu dari sisi sharing. Oke, udah bicara tentang bagi saham ya? Itu lebih menarik, lebih menarik dan lebih tidak ada beban kan di awalnya ya. Dan saat ini kami kan punya perusahaan yang menjadi investment company, ada yang strategik, ada yang seperti PE gitu ya, jadi 5-7 tahun kami akan exit. Itu juga mungkin juga minority, nggak harus majority. Nah, ini semua ya sangat menarik ya untuk kedepannya ini bagaimana dengan berkolaborasi dengan Tanpop bisa saling win-win. Kami masuk, tapi kami kan tidak hanya membawa dana, tapi kami juga kami punya kapabilitas untuk membuat perusahaan itu bisa growth dan bisa menjadi nomor 1 atau terbesar di bidangnya, menjadi perusahaan global, dan akhirnya waktu di IPO kan nilainya kan juga berkali-kali. Jadi sudah ada beberapa contoh ya yang kami masuk, meskipun kami 51%, business owner yang lama 49%, tahun pertama masuk growth-nya sudah 60%, labanya naiknya sudah 3 kali ya. 3 kali lipat, ya berarti kan sudah lebih bagus daripada dia 100% kan. Tapi dan dari tahun kedua, ketiga meningkat terus. Meningkat terus itu tahun itu. Tapi Anda selalu tertarik jadi majority, mau nggak masuk jadi minority? Di Manson saya minority. Boleh juga, nggak apa-apa. Di Sun nggak apa-apa. Tapi waktu saya masuk, perusahaannya saya IPO kan. Risk appetite-nya di sektor apa aja PE-nya? Consumer good, B2C. Jadi saya lebih suka branding. Kalau di dunia service, Bapak tertarik nggak? Nggak. Oh nggak ya? Nggak. Teknologi gitu-gitu saya juga nggak. Aviation gitu nggak? Nggak. Kan nggak ngerti saya. Oke. Jadi ini kecuali nanti you ajarin saya dulu. Oke, boleh. Makanya saya tertarik karena asuransi kan tentunya juga banyak yang butuh PE nih. Jadi kita bisa kawinin. Tentunya risk appetite-nya ada di retail dan consumer dong yang paling gede. Yes. Saya suka di sana. Suka di situ ya? Suka B2C dan branding. Jadi kalau exit ya multiple lah ya. Multiple? 2-3 kali lah. Gagal exit gimana? Saya belum punya pengalaman ya. Jadi makanya di awal untuk masuk itu memang harus berhati-hati, nggak boleh sembarangan. Karena kan mostly kan PE dia nge-charge-nya 18-22%. Enggak sih, nggak ada charge sih. Nggak ada ya? Jadi PE itu bukan charge, tapi biasanya kalau PE di luaran yang memang dananya bukan dana mereka. Mereka mempunyai kewajiban untuk memberikan return. Tapi sesungguhnya mereka dengan perusahaan yang akan masuk itu nggak ada target. Ya, mereka masuk aja. Tapi begitu mereka masuk, mereka punya mindset bagaimana nih dalam 5 tahun bisa nggak 3 times atau 5 times, sehingga mereka untuk kembaliin ke investor mereka kan happy semua kan. Dan perusahaan yang dimasukinnya pun kan happy. Tapi dia harus ngikutin apa yang arahan-arahan dari PE ini juga. Nah biasanya kalau ini nggak terjadi satu sinergi atau teamwork yang cocok, nah ini biasanya yang mungkin yang you maksud tadi jadi agak clash konflik. Nah ini dia harus exit. Nah kalau exit biasanya ya cuman exit aja, sudah nggak mikirin multiple lah. Asal ada yang mau gantiin dia keluar aja. Cuma mostly ya Pak, PE yang saat ini kita ada itu teman-teman adalah ya you mesti hitung dia masuk, kalau bisa exit ya dia akan kalkulatif based on 16-18%, tapi kalau you gagal. Nggak menarik kalau 16-18 nggak menarik. Nggak menarik ya? Karena 18 itu kan berarti 4 tahun dia baru double. Iya betul. Dia biasanya 5 years itu triple atau lebih dari itu. Jadi lebih, nggak bisa kalau cuman you kasih 18. Mungkin minimum itu 24 atau 36. Jadi every 2 years double. Jadi dalam waktu 5 tahun itu 4 times. Wah itu baru menarik. Kan menarik bagi kedua belah pihak. Karena PE-nya masuknya cuma minority, cuma 20. Ini bicara minority. 20%, 25. Mereka masih handle 75. Kalau naiknya 4 kali kan mereka jadi 3 times kan. Luar biasa. Nah ini yang win-win. Jadi kalau
kami mau masuk, ya pasti kami cari perusahaan yang excellent dong. Jangan perusahaan yang problem. Ya. Jadi banyak sekali penawaran-penawaran. Wah, ini kalau saya ngurus ini waktunya bisa habis. Bukan nggak bisa, tapi habis. Betul. Ngapain? Ya. Ya kan? Loh, saya kan punya satu company yang juga menarik bagi para calon-calon yang bisa kami ajak kerjasama kan. Betul. Ya kan, mereka kan juga tertarik untuk bisa bekerja sama dengan saya. Jadi pilihan ini saat ini pun banyak. Jadi saya due diligence ada 2 perusahaan sekarang. Jadi bagi saya nggak ada masalah untuk bisa menambah saya punya portofolio usaha ya. Ini strategik banget ya. Jadi sekarang sudah main di bisnis PE, ikut funding sekaligus exit IPO. Iya. Thank you so much, Pak. Ini luar biasa pelajaran yang Anda bisa dapatkan hari ini, tidak hanya mengenai IPO tetapi bagaimana berentrepreneur itu sendiri. Inilah pengusaha yang sebenarnya, dan kami doakan Pak, Tuhan memberkati umur panjang dan podcastnya tetap dijalankan. Terima kasih sama-sama Gema, saya juga suka sekali ini Gema ini meskipun masih muda tapi luar biasa kepinterannya. Wah, ini saya harus terus belajar nih. Sama Pak. Dengan ilmu yang luar biasa dari Astronaci ya. Terima kasih. Jadi ini para sobat sukses, para netizen ini beruntung nih ada podcast podcast yang kita kayak positif. Begini ya. Ya belajarlah yang positif-positif ya. Betul. Yang saya lupa Pak, sebagai closing, kira-kira visi Bapak yang mungkin suatu ke depan Bapak tahu secara usia Anda belum bisa karena keterbatasan umur, nggak bisa mencapainya. Kira-kira apa Pak yang mau diwariskan ke saya? Saya sama Bapak kan saya bisa nerusin. Apa yang kira-kira Bapak pesan buat saya supaya saya ini di usia Bapak nanti bisa melaksanakan yang Anda mungkin punya gambaran tapi you tahu umur saya kayaknya nggak nyampe. Berikanlah ini inspirasi kepada seluruh masyarakat Indonesia agar mereka ini mindsetnya itu bisa menjadi entrepreneur sejati, ya. Karena dengan jumlah entrepreneur sekitar 7 atau bahkan 10% di seluruh Indonesia, Indonesia punya ekonomi akan menjadi very strong dan kita tidak tergantung dengan investment dari luar. Karena bagi saya dengan banyaknya investor dari luar itu tentunya perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri ini kalau tidak siap, dia malah akan menjadi tukang jahit aja nanti. Karena brand-brandnya dimiliki oleh orang asing, mereka datang ke sini dengan brand yang luar biasa, dengan investasi uang yang tanpa limit, SDM yang canggih, teknologi canggih, kita akan jadi tukang jahitnya mereka saja. Pasar mereka ambil semua. Nah ini orang Indonesia harus mulai berubah nih mindsetnya. Cintailah produk-produk dalam negeri juga, ya tentunya ya. Ya betul. Karena dengan mencintai produk yang memang produk itu bagus. Ya. Jadi jangan asal produk Indonesia terus dicintai ya jangan. Tapi yang benar-benar bagus, hargailah, pilihlah, sehingga akhirnya juga perusahaan-perusahaan Indonesia ini bisa menjadi perusahaan global. Ya. Jadi ini saling mutual benefit lah. Mantap. Hermanto Tanoko, Tancorp. Tuhan memberkati Pak. Ya. Thank you. Oke, sampai ketemu di Motivarits episode berikutnya.